kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah turut serta dalam sharing session kali ini. Perkenalkan, nama saya Devi. Dalam sharing session kali ini, saya bertugas menjadi moderator. Jadi, rangkaian sharing session kali ini adalah pembawaan materi yang akan langsung dibawakan oleh rekan kita, Kak Kuku, yang mana Kak Kuku ini adalah seorang UI Illustrator dari Sky Media. Dan kemudian ada sesi tanya jawab juga. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang memulai menjadi UI designer, dan hari ini kita belajar tentang memulai menjadi UI Illustrator. Loh, bedanya apa ya? Wah, jadi penasaran. Kalau gitu, untuk Kak Kuku, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua udah nyempetin waktu buat hadir di sharing session keempat kali ini. Sebelumnya minta maaf kalau ada suara motor soalnya di pinggir jalan. Oke, sharing session hari ini yang keempat ini kita akan bahas tentang memulai menjadi UI Illustrator bersama aku, Kuku Rizkianto. Tapi sebelumnya aku nggak terlalu paham UI Illustrator itu apa gitu. Jadi aku ada sedikit perubahan judul. Cara menjemput rezeki dengan menggambar. Kok kayak pengajian nih? Oh, boleh. Sebelumnya kita udah belajar bareng Mas Yuda ya soal React Native for Dummies, nih developing. Yang ketinggalan bisa nonton di mana di YouTube-nya Sky Media Group. Terus bareng Mas Irfan bahas tentang Laravel Framework. Terus bareng Mas Akib bahas tentang UI Designer. Terus bersama saya Gugu bersama saya Gugu Rizkianto di Sky Media jadi UI Illustrator. Gampangnya ya yang tukang gambar bikin aset gitu. Aku juga aktif di sosial media kayak Instagram atau LinkedIn, Behance, Dribble. Terus hari ini aku bakal sharing tentang apa itu UI Illustrator, terus gimana how do I break an egg, gimana biar bisa pecah telur dari gambar tuh, dapat cuan lah. Terus ada step-stepnya di situ, 4 step yang aku bagiin. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, ini aku nggak sharing tentang tutorial gimana cara gambar yang bagus, gimana komposisi, pemilihan warna, gitu. Nggak sharing kayak gitu, lebih ke strategi mungkin, biar step by stepnya yang pernah aku jalanin, based on experience Pak. Terus step-stepnya ada mulainya dari mana, where to start this, terus tell the world about what you do, make a specific and efficient portfolio, create your own workflow. Terus yang terakhir belajarnya apa aja sih gitu loh. Sih. Terus yang terakhir what have to tuh belajarnya apa aja, yang harus dipelajarin itu apa aja, alatnya apa aja, device-nya itu apa aja, aplikasinya apa aja. Oke, next kita masuk ke what it is, apa itu Illustrator. Aku sendiri jujur nggak paham ya Illustrator itu apa sih, soalnya nyari di Google pun nggak ketemu tuh, spesifik Illustrator itu nggak ada. Terus ya aku inisiatif kan nyari Illustrator itu apa, UI itu apa. Nah, aku nemu Illustrator itu ya kalau dari Wikipedia, itulah intinya bahasa Inggris itu, terus aku rangkum jadi satu kalimat. Intinya orang yang menjelaskan konsep dengan memberikan representasi visual yang sesuai dengan konten teks atau itu terkait. Jadi ada di jadi ada konten atau ide untuk divisualisasikan sama si ilustrator. Nah, terus UI itu apa? UI itu visual dari sebuah produk, baik itu website atau apps yang menjembatani sistem dengan user.
antar mukanya itu yang kalian lihat di HP itu di sebuah aplikasi itu UI. Terus di collabin loh dua-duanya ini. Nah, aku nyimpulin UI Illustrator adalah orang yang menjelaskan suatu konten pada produk digital, baik app maupun web, dengan memberikan presentasi visual, bisa ilustrasi, icon, atau yang lainnya lah, yang sesuai dengan konten teks atau ide terkait agar pesan lebih mudah tersampaikan kepada user. Ini aku tambahin sendiri sih, agar pesan lebih mudah tersampaikan kepada user. Soalnya Illustrator itu menurutku lebih masuk ke desain, bukan seni. Bedanya desain sama seni, kalau aku setauku, kalau seni itu lebih seni murni, itu lebih ke idealis si pembuat sih. Kalau Illustrator ya ada unsur seninya, cuman tetap nggak idealis dari si pembuatnya. Dia harus mecahin masalah, harus bisa menyampaikan kontennya itu kan. Berarti kan nggak idealis dari si pembuatnya. Harus, yang namanya desain kan memecahkan suatu masalah ya, nggak cuma dari segi visual tok yang bagus. Nah terus dari pengalamanku sampai sekarang, aku nyimpulin sih ya, di Illustrator tuh kalau di tim dia yang buat aset kan, buat aset ilustrasi, icon atau yang lainnya gitu, untuk kebutuhan UI design. Terus ada macam-macam ilustrasi yang pernah aku temuin selama aku explore selama ini. Ada pertama flat ilustrasi, ini contohnya dari Ohio, ini BTW aku sendiri yang buat ya. Terus kalau flat ilustrasi sih, ciri-ciri yang paling menonjol ya dia flat sih, nggak ada timbul-timbul gitu loh, benar-benar flat. Paling main settingnya pun apa nggak sampai 3D gitu, benar-benar flat. Biasanya juga ciri khas yang paling menonjol yang nggak ada wajah, tapi ya emang ada beberapa ada wajah kan. Kadang ada yang mendeskripsikan flat ilustrasi itu ya benar-benar flat face gitu. Terus isometric illustration ini semi 3D menurutku, dan cirinya yang paling menonjol ya biasanya angel pengambilan ilustrasinya 45 derajat dari belah kanan, dari kanan atas. Oh ya, tadi contoh Ohio, ini contoh dari Break Scout. Aku nyari di Ohio soalnya belum ada yang buat. Terus 3D illustration, ini contoh dari Tran Mau Trientam untuk UI8, timnya UI8. Mau ngambil yang di Ohio belum diposting sama Sultan, nggak ada sih kalau. Nek 3D udah jelas banget ya, ciri-ciri ini ya hidup beneran gitu. Oke, next, terus kita masuk ke how it is. Bagaimana saya memecahkan telur? How do I break an egg? Lebih ke cuman cerita ya, gimana dulu struggle-nya ngumpulin portfolio, terus dapat harga teman. Ya nggak harga teman sih, kalau menurutku nggak apa-apa sih harga teman ya, kalau emang masih awal-awal banget ya, anggapnya buat ngumpulin portfolio gitu sih. Malah kadang nggak dibayar pun, kalau aku dulu awal-awal mindsetku ya nggak apa-apa, malah ini ada cash yang buat bisa dipecahin gitu. Buat dari harga temen atau dari gratisan tuh kan ada, dia kan yang butuh bantuan kita kan ngasih ini kan, ngasih apa ya, case tadi atau ngasih masalah yang harus kita selesaiin gitu, bisa buat portfolio. Nah, terus step pertama, dari mana semua ini berawal, where to start this all gitu. Nah, pertama paling penting menurutku, coba buat pahami diri sendiri, yang kemampuan atau bakat kita tuh di apa, beneran di ilustrasi kah, atau karena mau terjun ke ilustrasi itu karena hal yang lain, atau karena apa, pengen dimension sama mantan, atau mau dapat perhatian dari seorang. Itu coba digali diri sendiri dulu. Terus kalau udah emang pakem mau masuk di dunia ilustrator, entah itu mau UI atau komik atau buku anak, ilustrasi, coba tanya diri sendiri, what are you good at gitu. Yang kamu tuh bagusnya di mana, di ilustrasi yang apakah, yang flat, yang simple, yang ribet, apa butuh sketsa apa enggak kalau gambar gitu.
didefinisikan diri sendiri masing-masing. Terus what are you want at, itu tuh lebih ke goalnya tuh ntar apa, dari kemampuanmu yang sekarang kayak gini, goalmu tuh ntar ke depan apa gitu. Kenapa kok harus kayak gini gitu loh, ya biar apa ya, memaksimalkan gitu. Kalau misalnya takutnya cuman ikut-ikutan sih. Temanku ada yang gambar dapat uang banyak cuman ikut-ikutan gitu. Lebih apa ya, ntar motivasi pas ke depannya kurang. Biar juga misal potensi yang awal itu eh, punya potensi, tapi kamu ini nggak terlalu minat gitu kan, kayak misal potensi dalam bidang yang lain gitu, terus kamu pengen belajar ilustrasi, itu bisa dikombinasikan gitu. Kayak misal aku bisa skateboard gitu kan, nah itu aku coba kombinasikan ke ilustrasiku. Kayak misal yo cuman kombinasi secara visual sih, kayak tak kasih skate kayak, atau mencoba buat marketnya ke anak-anak skate gitu, desain kaos atau yang lain. Terus coba dulu. Mungkin menurutku keraguanku paling gede di awal tuh nggak berani buat nyoba. Bukan nggak berani juga, kayak cuman terlalu terlalu overthinking di perencanaan. Cuman tiap hari tuh merencanain ntar mau bikin ini, nggak langsung nyoba gitu loh. Kalau aku ya, setelah aku pelajarin dari pengalaman, boleh perencanaan tapi beneran ada action gitu. Coba dari yang tadi awal tadi, kenalin diri sendiri itu kan, udah ketemu stylenya, udah ketemu pengen gambar yang kayak gimana gitu kan. Nah coba itu konsisten selama 1 sampai 3 bulan. Kalau emang kondisi kamu settle, atau kondisi kamu udah aman secara perut atau finansial lah, coba buat explore lebih lama, 1 sampai 3 bulan, 2 sampai 3 bulan atau berapa bulan gitu. Explore banyak hal, belajar, ikutin tutorial. Kalau misal belum tahu mau gambar apa gitu, pokoknya aktif terus belajar sama 1 sampai 3 bulan itu. Sama aktif bersosial. Aktif sosial kayak sering minta feedback ke yang lebih senior, mungkin bisa ikut grup di Facebook atau DM langsung orang yang menurut kamu lebih senior gitu. Terus semisal selama 1 sampai 3 bulan itu kok stuck gitu ya, atau bosen gitu, pengen nyoba style yang lain, atau misal mau keluar dari dunia ilustrator, coba ambil pelajaran dulu dari selama pas belajar itu. Nah, insya Allah ya ada hikmahnya sih. Kayak misal aku dulu sebelum ilustrator banyak yang bidang aku masukin ya, kayak logo, lettering, terus font ya, banyak yang bisa diambil. Kayak misal logo kan sebelum desain mesti mikir mood board, mesti mikir uh, apa, nyari referensi yang cocok dengan apa company yang harus dibikin logonya, ya aku terapin yang di ilustrasi gitu. Jadi insya Allah ada hikmahnya sih, nggak mungkin percuma misalnya. Oke, terus langkah kedua, udah nemu semua tadi kan, udah nemu stylenya, udah nyoba berbulan-bulan. Nah, hasilnya itu diapain? Masa cuma di keep doang kan, eman-eman tuh. Jadi promosiin hasil karyanya, sama bentuk, kalau menurutku personal branding gitu. Kenapa kok harus personal branding? Kenapa nggak asal bikin aja? Menurutku kalau ada personal branding di seseorang, itu lebih ter ter gampang diingat gitu orangnya tuh. Misal misal buku itu ilustrator yang stylenya flat, ada garisnya tebel gitu. Misal ada klien yang tahu infoku, ya langsung hubungin gampang. Terus share karyamu. Kalau share paling enak sekarang ya, udah dimudahin banget di dunia digital sekarang. Ada sosmed gratis pula, bisa Facebook atau Instagram, WA, story. Nah aku sih ya enak di Instagram, soalnya Instagram yang paling menonjol untuk sekarang visualnya. Ya ada isu juga ntar katanya Instagram menghilangkan fitur share foto, cuman nggak tahu dari dulu isu terus. Jadi emang yang dimaksimalin kata Instagram cuman video ya.
masih bisa lah di kreatif, diakali, mungkin ya bisa nge-share cara pas buatnya, di videoin gitu loh, buat bangun personal branding aja sih. Ini contohnya kayak ini dulu aku pas masih ngumpulin portfolio, masih explore aku bikin akun Dotland Studio, followernya dikit tapi alhamdulillah udah ada yang masuk. Cuman satu sih tapi ya nggak apa-apa. Nah aku mindsetnya kalau sosial media tuh cuman buat daily activity, nggak langsung buat open commission, misal open commission langsung open bisnis gitu. Itu tuh kayak langsung straight to the point, orang tuh males loh kata ngapain jualan langsung, masih kecil lagi gitu. Terus nih pas bikin karya kan ada ini ya, progresnya, nah, itu bisa dimanfaatin. Soalnya kalau di sosmed tuh harus aktif menurutku, biar akunnya pun engagementnya naik. Kayak misal pas proses bikin ilustrasi ya di share di story, ntar hasilnya di share di feed, manfaatin juga hashtag, soalnya kan hashtag juga buat ngelompokin kan karya-karya ini, ntar mungkin sudah dieksplor buat siapa gitu kan. Terus yang penting juga buat event-event kayak Inktober, hashtag apa gitu, ikut aja. Terus sama ini manfaatin momen tertentu sih. Ini aku contoh dari karyaku yang iseng. Ya aslinya mau beli lisensi dari karyaku, padahal ya aku cuman explore iseng-iseng tok kan. Ada banyak sih awalnya, nggak, yang dia lihat bukan ini katanya. Coba tak kasih contoh. Yang dia lihat awalnya hmm, yang dia lihat awalnya gambar kucing, ini gambar kucing ini. Dia tawarin ini terus suruh ngirim semua karya-karyanya, ntar dipilih, ada beberapa yang dipilih sama dia, kayak tangan ini kucing ini, sini, kayak itu. Cuman itu nggak serius banget, cuman buat ekspor style yang aku tetepin dari awal, ilustrasi pakai outline agak tebel, ya tak share terus sama ini lebih dari sebulanan sih. Soalnya dulu memang udah kerja, terus ini buat kalau pagi kalau malam gitu ekspor sendiri. Oke, next. Nah, kan kalau manfaatin sosial media kok kayak kurang profesional kan, kayak cuman itu sekedar daily activity aja. Kalau misal yang profesional menurutku bisa manfaatin kayak situs portfolio yang gratis gitu sih, kayak Dribble atau Behance atau Linkit atau yang lain lah. Bisa juga kayak Microstock juga sih buat portfolio, sekalian dijual malah lumayan, Shutterstock atau Flippy. Kalau strategiku buat share di apa, situs portfolio, yang aku share hasil di Instagram feed, aku share pertama di Behance, di Dribble, soalnya bisa cuma satu satu foto. Kalau di Behance aslinya bisa, cuman nggak terlalu maksimal, soalnya di Behance tuh modelnya kayak presentasi, dijelasin ke bawah banyak, diceritain gitu sih, tapi kayak portfolio per project mungkin kalau kalau Behance. Terus tapi sudah banyak kan, misal eksplorasi selama 1 bulan, diposting di IG ada katakanlah 6 feed, terus di Dribble ada 6 shot, terus kelompokin. Kalau memang ada cerita dari progresnya itu diceritain, dibikin kayak presentasi gitu, nggak harus proper banget, penting kelihatan aja yang ditonjolin tuh yang mana kelihatan, terus dia posting di Behance. Nah tutorial posting di Behance
boleh nyari di YouTube aja. Terus udah diupload di Behance, di share ke Linkit, linknya aja sih menurutku. Nah di Dribble kita bisa juga langsung share ke Linkit. Jadi ntar di Linkit kan tempat-tempat apa ya, para HR nyari ini kan, nyari talent. Nah, soalnya aku juga pernah dapat tawaran dari suatu startup ini, ngasih tawaran gara-gara lihat aku nggak pernah posting di Linkit, cuman nge-share link toh, kan kelihatan kayak gini nih, kelihatan thumbnail ya, mungkin dia tertarik ngeliat, terus lihat di Behance-ku juga ada link ke Dribble juga ada link ke Instagram, nyambung lah, omni channel mungkin kalau dalam dunia bisnis. Terus kalau dirasa udah cukup portfolionya, bisa coba, kalau udah pede sama portfolionya, udah mantep nih, bisa lah coba apply ke Upwork atau Fiverr. Maksudnya tinggal uh, apa prefernya si personal masing-masing sih, mau jual produk kah atau jual jasa. Kalau aku dulu memang jual jasa, cuman hasil karya eksplorasiku aku jual ke Shutterstock, ya eman-eman kan, eman-eman kan, apa cuman dipendem, cuma di share tok, ya sekalinya jual. Terus ini contoh yang dari Behance yang aku share, terus alhamdulillah tembus project. Ini aku nge-share, cuman tak taruh foto-foto toh, nggak ada sih penjelasan foto-foto gitu. Coba tak lihat ini di Behance. Cuman hello, this my work early in this year gitu. Nah, yang menurutku bagus lah aku gedein gitu, gedein vokal point. Terus alhamdulillah selang sekitar berapa ya, seminggu 2 minggu ya, ada klien dari New York ngechat. Soalnya di Behance juga ada sistem message-nya, ada chatnya juga. Dia ngelihat karyaku yang ini, terus ngelink dibikinin kayak gini buat website ya, bikinin. Nah dilihat dari ini, view sama like dikit nih, termasuk dikit sih kalau di Behance menurutku. Tapi ya alhamdulillah projectnya apa, tembus project ya, nggak jadi patokan juga soalnya berapa views berapa like ya, siapa tahu dari 10 view mungkin salah satu di antara mereka salah satu klien. Nggak jadi patokan sih. Follower juga masih 81, following lebih banyak. Intinya nggak, jangan apa, terus follower masih dikit kok nggak nambah-nambah, jadinya males mau posting aja. Terus langkah ketiga, bikin portfolio, make specific and efficient portfolio. Ini lebih ke buat teman-teman yang pengen ambil bidang spesifik gitu sih, stylenya yang spesifik gitu. Biar calon klien pun ingat terus gitu, calon klien maupun bekas klien. Terus bikin mudah juga cara akses portfolionya, maksudnya ya aku solusinya ini sih, bikin semua akun tuh namanya sama. Kalau misalnya ada si klien ini dapat info dari Instagram, tanpa dia mau ngechat dulu mau nanya akun Dribble mau apa namanya, dia langsung nyari di Dribble misalnya nama aku, langsung ketemu. Ya itu cara aku aja sih. Terus tipsku buat bangun portfolio, buat ini sih, portfolio yang di share ke klien gitu, ini sih yang 8 sampai 10 karya aja sih, nggak usah banyak-banyak ya. Soalnya pernah aku nge-share semua karyaku sekitar 9 kali, kan satu hari bikin 9 feed gitu loh, 9 kali, banyak kok, share semua. Terus kata HR ya ntar kamu hubungi lagi, kalau sekarang nggak dihubungi kan, ya dipilih yang penting-pentingnya, yang apa ya, yang emang projectable mungkin, yang bagus lah pokoknya, yang mewakili banget, yang emang itu tuh kamu banget gitu aja. Nah misalnya itu emang
based on eksplorasi ya 8 sampai 9 foto mungkin. Tapi kalau emang based on project, kan satu project bisa banyak foto toh. Ambillah project yang paling berhasil 3 sampai 4 project, mungkin kalau 2 project toh ya nggak apa-apa gitu. Maupun fake project ataupun real project. Fake project ya kayak bikin case study sendiri, terus ilustrasinya banyak yang dimasukin aja gitu aja sih. Terus ini sih yang portfolio yang di share di Dribble ataupun Behance atau LinkedIn itu tuh menurutku melambangkan itu tuh eh, kayak yang kamu share itu berarti apa yang kamu harapin project yang akan datang. Misal aku nge-share flat ilustrasi yang kayak gini, ya nggak mungkin kan klien ngubungin bisa bikin 3D nggak, ya kurang ajar sih kliennya kayak gitu. Nggak lihat kok karya aku kayak gini loh. Kalau kayak 3D nggak masuk akal. Terus sama tip yang di presentasi tadi kurang satu. Yang kalau menurutku yang awal lo coba jadiin karya yang paling bagus di awal, terus yang paling bagus di akhir, yang tengah-tengah yang biasa-biasa aja. Soalnya buat bikin impresi yang bagus ke klien kayak dia cuma efek-efek psikologis aja sih, kayak awal tuh udah bagus kayak keren gitu sih, scroll lumayan udah kesannya udah bagus di awal, terus di akhir yang paling bagus lagi biar wah keren nih, ntar kita hubungin lagi gitu. Walaupun dia ngomong kayak gitu tuh insya Allah dia masih terngiang-ngiang lah sama karya-karya kita. Nah terus kalau buat teman-teman yang palu gada apa lu gua ada gitu kan, yang apa aja dikerjain kayak aku dulu. Nah aku jembataninnya pakai Google Drive. Ya misal ada klien yang emang dia HR biasanya sih, kayak cuman pengen lihat karya-karyanya nggak spesifik gitu, nah, tak kasih link Google Drive ku. Ya, ada karya logo, ada lettering, ada animasi, layout, ilustrasi gitu. Disimpannya di ini ya, PDF yang paling kecil, ukuran paling kecil, tapi gimana ya raga ini coba raga ini. Nah aku biar PDF nya ukuran kecil tapi masih high quality, di save PDF, save, terus custom smiles file size ini tetap dicentang optimize password. Kompresinya aku ininya tak ganti high, masih kecil sih pengalamanku, dan alhamdulillah ya kualitas gambarnya masih bagus. Oke, terus next ke fourth step, yang keempat, create your own workflow. Menurutku penting, soalnya kadang kalau awal-awal kita dapat klien tuh kadang bingung kan, ini gimana awal awal masuk tuh gimana, langsung digambarin kah, dikasih sketsa aja sementara, vektor kirim PP belum dibayar udah dikasih kabur, nah, kan ribet tuh. Mending coba jauh-jauh hari kita ini nyiapin workflow kita sendiri. Kalau emang dari klien yang nggak ada workflow yang spesifik gitu, buat alur kerja yang jelas, yang nyaman ya. Pokoknya intinya mau gimana pun kasih tahu aja si klien workflow kita gini. Kalau emang dari dia nggak ada workflow yang dia minta ya, tapi kalau biasanya rekrutmen, kalau di HR gitu rekrut terus kita masuk ke sana, insya Allah kalau emang udah ada workflow ya kita masuk ikutin workflow mereka. Kalau emang kita ada masukan ya dikasih tahu aja workflow kita gini. Ya personal mesti beda sih workflownya ya, katakanlah freelance mesti beda workflownya gimana. Kalau penting sih, yang paling penting disampaikan aja ke klien workflowku gini. Nah, ntar biar nggak ada miskom nantinya. Kalau workflowku sendiri, aku pertama udah nyiapin form brief jauh-jauh hari ya, kayak apa aja informasi yang aku butuhin dari klien, ilustrasi ini digunain buat apa, terus medianya apa, terus ada contohnya tapi kelamaan bukain ntar. Terus informasi lain kayak ilustrasi, paling aku nanya ini mau dibuat animasi apa enggak ntar ilustrasi ini gitu.
misal iya kan ntar aku bisa nyusun layer-layernya biar lebih rapi. Terus habis itu udah selesai bikin itunya udah siap, ada klien datang udah enak. Jadi biasanya datang tuh mesti ada problem yang mau diselesain kan. Kalau misal dia nanyanya apa kamu bisa buat ilustrasi gini ya, itu udah problem sih ya. Dengerin aja dia cerita, dengerin aja dia nyurahin problem dia atau apa, selama itu project ya, bukan masalah pribadi dia. Ya nggak mungkin klien kok curhat tentang mental issue gitu kan, aneh. Udah dia udah cerita, kita paham ya, akhirnya kita paham apa yang dia mau, cuman buat mastiin aja kita kasih brief form yang tadi kita bikin, minta klien isi semampu dia. Kalau emang kalau saranku dikasih kayak tanda yang wajib diisi yang ini. Kalau yang lain kayak cuma opsional gitu. Udah selesai, udah diisi briefnya sama si klien, masuk ke kita. Dari brief itu kita buat penawaran, buat dijelasin lah kayak proposal gitu. Ntar kita bikinnya gini, sama jelasin timeline projectnya. Kayak first roundnya hasil sementara pertama ntar dikirim kapan, terus DP dulu kah apa langsung mau lunas kah gitu. Terus kita kerjain sesuai dengan timeline, dan lapor progres juga sesuai timeline. Terus kita kirim kalau udah jadi kan, udah jadi kita kerjain, udah jadi kita kirim previewnya dulu dan minta pelunasan sebelum handover file, sebelum kita nyerahin filenya. Itu serah terima file, setelah bayar lunas dikasih filenya, mau sana mintanya file apa aja sesuai dengan proposal yang tadi kita bikin sih. Misal harga segini buat file yang ini toh. Itu yang paling penting menurutku, ini minta klien memberikan feedback atau testimoni buat project kita ke depan. Itu gitu. Terus itu what have to, harus ngapain, belajarnya apa aja. Belajarnya menurutku ini sih kan, karena ilustrasi itu UI ilustrasi terutama kan buat mecahin masalah ya, bukan ke seni, lebih ke ada konten kita bikin visual gitu sih. Jadi yang paling penting menurutku ya prinsip desain, fundamental desainnya dikuatin lagi, kayak balance, terus kontras, empasis, kalau ada movement atau rhythm, hierarki, white space, masih banyak sih. Kalau yang krusial banget biasanya kalau yang di ilustrasi bagian komposisi itu paling krusial. Cuman itu ntar masuknya ke praktikal, ke tutorial, atau mungkin kapan-kapan ada waktu kita bahas yang praktikal kayak gitu. Nah, kenapa kok harus pelajarin prinsip-prinsip desain? Kenapa nggak langsung bikin aja? Lagi pula kan ya kita kan pengennya out of the box gitu. Biasanya orang-orang ya gitu, out of the box. Ya kalau pengen out of the box harus into the box dulu, biar tahu yang di the box itu apa-apa aja. Kalau misal pun ntar out of the box, nggak far of the box juga, nggak terlalu jauh dari kontak, dari kotak prinsipnya itu, masih enak dilihat gitu paling nggak si desainnya itu. Terus yang selanjutnya kita belajar prinsipnya dari expertise, learn principle from expertise. Biasanya sih awal-awal mungkin nggak apa-apa ya, kayak cuman lihat tutorial terus ikut bikin kayak gitu. Awal-awal misal bingung bikin nggak apa-apa, cuman kalau untuk improve kalau buat improve skill, improve prinsip-prinsip dalam ilustrasi ya coba spesifik, kayak nyari keywordnya di YouTube tuh ya how to improve illustration composition, how to improve coloring skill, how to improve yang lain lah gitu. Terus mau belajar di YouTube apa course nggak masalah. Biasanya kalau di kursus lebih di kursus online gitu biasanya lebih improving sih, bukan kayak praktisi tutorial gitu toh. Terus next kita komitmen eksplorasi style. Yang tadi itu sih, yang awal tadi kita harus komitmen coba buat bikin style itu dulu, fokus gitulah. Seminggu misal udah greget pengen nyoba yang lain ya, misal udah setting dari awal sebulan udah greget kayak
nggak terlalu bagus di sini ya, diatur lagi mungkin udah jalan seminggu ya, coba seminggu tunggu lagi bikin dulu, ntar kalau udah, kadang tuh emang cuman keraguan tok gitu loh, kayaknya nggak bagus ya emang ya, proses gitu loh, apa, ada muscle memory loh di tangan tuh, bikin karya tuh ya nggak sehari dua kali, sehari dua hari tiga hari langsung karyanya keren, bentuknya smooth ya, nggak gitu sih, mungkin karena seminggu hasilnya kok jelek semua ya, coba seminggu lagi bikin, kalau emang apa masih jelek, masih jelek, masih kurang enak dirasa kamu lihat ya, coba nggak apa-apa pindah ya, kayak tadi coba ambil pelajaran juga dari yang apa yang kamu udah pelajarin di awal. Terus paling penting ini ya, nggak paling penting juga, agak penting ya, soalnya better English more space menurutku ya, kalau paham lah, seenggaknya paham aja ya, paham bahasa Inggris, karena tutorial kebanyakan di YouTube yang proper ya, yang emang bahas tentang improving gitu, yang nggak cuman tutorial tok, itu biasanya pakai bahasa Inggris ya, ada mungkin dari Indonesia, cuman kayak belum ke up aja atau gimana, atau jarang nemu soalnya dari Indonesia. Terus ada satu lagi yang belum tak masukin, yang penting buat dipelajarin kan, ini UI Illustrator ya, menurutku penting juga buat paham tentang UI design. Paling nggak paham lah, kalau nggak bisa nggak paham apa, kayak prinsip-prinsipnya di UI design, gestalt principle, atau kemarin tuh Mas Akib nyobain craft, atau ya, nilai bonus juga kalau paham UX-nya, biar apa ya, misal ilustrasi yang buat onboarding, yang buat ilustrasi yang buat full page gitu, desainnya ntar kita gimana, kita nggak terlalu miskom sama si UI designer sama UX researcher atau desainernya. Terus next kita buat have to, apa yang masih yang tadi ya, alatnya apa aja, kalau lebih ke software atau equipment device gitu sih. Kalau aku buat sketsa sekarang alhamdulillah, dulu udah struggle pakai pensil, sekarang alhamdulillah udah pakai Procreate di iPad. Nah, ini berbayar sekali beli, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu pelit kayak Adobe, langganan bulanan, yang vektornya pakai AI, yang pakai Adobe berbayar langganan bulanan, di Windows ada, MacBook ada, iPad juga ada. Kalau di lainnya aku belum tahu ya, Linux atau yang lain belum tahu. Terus aku ngasih ini free alternatif buat teman-teman, kalau misal buat belajar dulu belum terlalu settle di awal gitu, bisa pakai pensil sama kertas dulu, atau kalau enggak ini gratis ini, di HP ada, di HP ada, di Windows ada, tapi aku ngecek di MacBook belum ngecek sih, di Windows ada pernah pakai, ini Adobe sih, Autodesk Sketchbook, ini gratis. Terus pakai Medibank juga bisa, gratis juga, setahu aku gratis. Terus pakai EP Paint juga gratis, di HP ada, di Windows juga ada. Terus untuk vektornya, alternatif paling enak menurutku yang pernah aku pakai ini Inkscape. Cuman emang kalau dari awal belum belajar AI, enak pakai Inkscape, soalnya ya kadang kagok sih, shortcut bisa diatur, cuman ya gimana ya, udah jatuh hati sama AI gitu. Vektornator juga enak, soalnya di iPad juga ada, di HP juga ada, di iPhone, tapi kalau di Android belum, kurang tahu. Gratis pula. Terus ini game tuh kayak Figma sih, apa dia, bro, online, kalau mau desain online gitu. Oke, ini alat-alatnya. Kalau apa nih, device-nya, kalau aku dulu apa adanya sih, aku malah awal-awal tuh warnet, sehari 5.000 warnet, pakai Adobe Illustrator bajakan, yang apa, yang bisa dimasukin flash disk apa sih ini, itulah intinya, bisa dimasukin flash disk, dibukain pakai flash disk gitu. Jadi 5.000 sehari bikin explore, belajar Illustrator, bikin logo, masing-masing bikin logo kan. Terus makin hari aku kerja yang lain, aku kerja di tempat lain buat nyari tabungan,
terus beli laptop masih Windows dulu, terus nabung-nabung lagi, kerja-kerja pakai, dulu udah dapat kerjaan dari beli laptop itu, dapat kerjaan secara digital, nabung-nabung, lalu sekarang pakai, alhamdulillah sekarang pakai MacBook, dan sama alhamdulillah udah bisa beli iPad. Ya intinya jangan apa ya, jangan terpaku sama equipment, sama device, sama software yang ada sih. Kalau emang minat, kalau emang ada kemauan besar, ada goal yang pengen kamu tuju, yang tadi what you want at itu, emang itu gede, emang itu sangat memotivasi gitu kan, ya insya Allah ada alternatif yang lain, nggak terbatasi lah insya Allah. Pinjem temen pun ya boleh, nggak masalah lah. Ya sekarang ask me everything, Q&A. Halo, pada tidur kok, suara aku merdu kok. Halo halo. Bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan bisa on mic atau bisa lewat chat. Si mati. Oh ini ada Kak Agib, harus pakai Illustrator ya Kak? Nggak harus, nggak, mitos ilustrator harus tuh. Penting nek apa, kalau emang pengennya vektor kan ada raster sama vektor ya. Kalau emang pengen vektor base bisa diganti-ganti warnanya kapan aja ya, nggak harus ilustrator kan, jadi ada alternatif lain kayak Inkscape atau GIMP atau Vectornator. Penting pinter-pinter main pen tool mungkin sama basic basic shape-nya, nggak harus ilustrator. Yang lain monggo. Masih struggle untuk gambar di awal nih Kak, masih sering terpaku sama Jipla, ada saran ya? Kalau emang awal ya, awal banget gambar mungkin Jipla nggak masalah selama nggak di share, ataupun kalau misal pengen di share kasih apa ya, watermark kasih kontributor kayak mention orangnya gitu loh, ini aku terinspirasi dari kamu, itu lebih, menurutku nggak jelek sih, kayak lebih, malah lebih menghargai karya si kamu Jiplak itu. Malah kadang ada timbul sosial kan di situ, bisa sharing bareng gitu, nggak masalah itu, nggak masalah di awal, tapi jangan terusan ya, soalnya nggak improve, malah malah Jiplak terus, secara style pun nggak improve, secara skill skill gambar pun nggak improve, Jiplak terus soalnya ya. Kalau saranku mungkin awal kalau udah nemu tangan enak buat gambar, sini ilustrator nggak harus gambar sih, nggak harus punya skill gambar, bisa main basic shape di aplikasinya, di software desainnya. Cuman kalau emang pengen gambar ya tadi, nah aku belajar emang dari struktur yang kamu pengen pelajarin, misalnya struktur struktur karakter ya, anatomi atau cara bikin rambut. Cuman kan kalau di UI kan tahu sendiri style-stylenya kadang aneh-aneh, ada yang cuma bulat, cuma gini ya, yang tadi awal tadi, coba tanyain diri sendiri kamu pengen stylenya gimana, nggak harus settle ya di awal stylenya ini terus gitu, ntar tiba-tiba di tengah jalan pindah sih ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa Jiplak, nggak apa-apa yuk, semangat semangat. Kalau Ini pakai ada iPad lagi. aplikasi yang free, oh apa ya, Vectornator di iPad free. Kalau sketsa yang di Bank ada nggak ya? Nah sketsa mungkin, oh Medibank gratis deh, Ibis pun gratis, Ibis ya, Ibis gratis, cuman kalau mau ngilangin ads tuh bayar. Ya aplikasi free dan siapa, kalau free ya banyak ya, Ibis, Sketchbook, Adobe Fresco free. Kalau rekomendasiku yang pernah aku pakai, yang nggak tahu ribet, Autodesk Sketchbook. Medibank ya enak, tapi terlalu banyak ini deh, pengaturan beras gitu sih. Ya sama sih kayak Procreate, banyak pengaturan beras, cuman kalau dari Medibank aku nggak senang dari UI ini sih, nggak UI friendly banget gitu. Nah iPad vector base nya aku pakai, awal-awal cuma pakai Vectornator,
Soalnya kita paling enak Veternator, belum pernah nyoba yang lain. Banyak yang lain yang alternatif yang lain, cuma aku lupa apa aja. Buka ntar kelamaan. Soalnya Veternator enak, tapi sampai sekarang masih pengembangan gitu loh. Jadi kadang masih ada bug, masih banyak bug kayak ngapus pun kadang nggak hilang, di double tap buat undo aja nggak ke undo. Kok banyak banget lah. Tak baca sendiri ya Mbak Devi. Kalau Oh iya belum iya, ada boleh boleh. iPad dan stylus pen, berarti gambar di kertas menggunakan pensil terus difoto kakak. Sini udah tahu ya, apa yang ditanya? Iya, iya iya ding, iya ding. Kan mungkin ada yang lainnya kayak di scan ke printer ini bisa. Jadi foto biasanya paling paling murah, paling praktis di foto terus dikirim ke WA yang nyambung ke laptop. Kalau nggak di MacBook ya di AirDrop. Tapi di Android ada Snapdrop, tapi buka browser sih. Ya emang kalau belum ada app jadi kertas gitu. Di gambar, terus di foto, terus di vektor di aplikasinya. Untuk sekarang gimana prospek di ilustrator di dunia kerja mengingat persaingan semakin besar? Pertanyaannya. Prospek, mana ya? Prospek. Aku nggak terlalu tahu sih, tapi ya katanya masih gede. Soalnya ya eh, makin banyak juga kan yang bisnis-bisnis mendigitalisasikan bisnisnya yang emang butuh ilustrasi. Mungkin kalau nyari di Fiverr juga nggak nemu apa yang dia mau, butuhkan namanya ilustrator mungkin biar bisa request apa yang dia mau. Menurutku masih 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 gede. Ada lagi. Ada saran latihan tangan biar nggak kaku, nggak kak mau gambar tapi gerak tangan beda sama kayak yang diimajinasi. Dek, tak mikir jawabannya apa. Eh, mungkin kayak aku pernah belajar di YouTube sama tanya tanya teman-teman dulu di magang, emang belajar dari dasar ya kayak emang strukturnya sih. Misal pengen bikin karakter ya anatominya nggak harus settle tenanan anatomi kepala batang tengkorak aslinya ya bagus, cuman kalau itu buat pendidikan mungkin. Kalau aku tanya teman-teman bukan di kafe yang seni rupa seni murni gitu ya, kalau belajar sketsa ya bikin orang tuh ya dari tulang-tulangnya dulu, dari tengkorak terus dari kasih kulit gitu. Nih kalau buat UI ilustrasi kan ya nggak butuh banget toh, cuma paling ya bulat rambut ini toh. Tapi kalau misal buat yang lain ya mungkin bagus sih kalau bisa belajar anatomi yang proper buat biar bentuknya nggak terlalu kaku gitu, biar nggak terlalu kaku tangannya ya sering latihan tapi nggak jiplak, tapi ya emang emang belajar struktur gitu. Nah, strukturnya apa aja setahu mungkin kalau bikin karakter anatomi bikin anatomi satu karakter, kalau nggak bikin tangan tok atau bikin kepala tok, intinya progresnya nggak cepet, agak lama karena ada muscle memory yang di tangannya sama muscle sama memori library di otak buat imajinasi itu. Saran buat aku yang belum bisa gambar kak, pengen gambar apa enggak, nggak bisa nggak masalah, pengen apa enggak gitu. Nggak ada yang mewajibkan buat gambar kok. Itu berapa lama buat kak kuku dari yang gambar niruin contoh sampai bisa gambar tanpa nyontoh? Sampai sekarang masih nyontoh jujur. Tapi paling kalau pengen buat latihan kadang aku pakai imajinasi sendiri. Berapa lama ya? Nggak tahu sih, aku masih nyontoh soalnya, masih nggak nyontoh jiplak ya, masih paling ngambil referensi gitu. Nah, berapa lamanya benar-benar relevan ya, beda orang beda-beda karena ya tadi kan skillnya orang-orang beda-beda kan, skill dari awal fundamentalnya beda-beda, nggak ada patokan berapa lama nih menurutku. Selama
itu nggak jiplak 100% nggak masalah, diklaim itu karyamu sendiri. Ya kayak seperti itu sih. Tapi kalau terinspirasi mending ngomong menurutku. Kalau misal terinspirasi dari referensi seorang mending ngomong, aku terinspirasi dari ini. Misalnya dia mention kamu atau malah diapresiasi, sosial apa relasi makin gede juga gitu. Nggak ada apa, lamanya berapa, beli warna buat ilustrasi biasanya gimana kak, gimana ya. Nah yang aku jalanin sekarang karena bikin buat UI juga baru-baru ini, sebelumnya kan cuma buat grafik biasa kan. Kalau aku kadang nunggu tim dari UI desainnya, dari UI desainernya mau pakai warna apa, baru aku ngikut. Tapi kalau emang dari awal eh, kita yang dipasrahin dari klien kita yang disuruh buat nyari warna, mungkin ya kayak dari briefnya itu apa yang mau dipecahin masalahnya, kayak misalnya bisnisnya klien ini lebih target marketnya buat siapa gitu, terus apa kesan yang mau diberikan itu apa. Ya, itu ya fundamental desain tadi, pemilihan warna, color, apa, psikologi warna, terus psikologi warna, terus yang lain yang berkaitan dengan warna gitu. Aku belajar di logo sih, mungkin lebih ke kayak fundamental logo juga. Psikologi warna paling penting, misal dicocokin sama yang target marketnya si bisnis ini. Kalau misal kita yang harus milih warna nih gitu, mantap, mantul. Kan ada ilustrasi yang proporsinya stylized banget, misal kepala kecil, badan tangan kaki gede banget, tapi masih terlalu masih terlihat bagus. Jadi apakah masih bisa dibilang penting buat belajar proper anatomi? Ya tadi toh, kayak misal buat UI nggak harus anatomi dipelajarin, nggak emang mau menjerumus ke style yang kayak gitu ya nggak masalah, apa nggak harus belajar anatomi. Cuma kalau belajar anatomi, bukan anatomi sih, apa ya, gestur kok, yang ada line action biar nggak terlalu, line action si karakternya biar nggak terlalu kaku gitu. Misal bikin yang strike basic tok gitu dan mau fokus di situ nggak masalah, nggak harus belajar anatomi gitu menurutku ya. Ini based on experience dan my brain, nggak ada basic akademi jujur. Thank you, sama-sama. Yang nanya tim desainnya, tim developer nggak ada yang nanya selain Mas Irfan sama Mas Yuda. Udah kok. Udah ada nggak? Sudah. Ada lagi nggak? Tak hitung 1, 2, 3. Udah mbak? Udah. Terima kasih banyak Kak Kuku. Barusan kita sudah dengar. Iya. Barusan kita sudah dengar materi tentang memulai menjadi UI Illustrator. Ini langsung tak tutup aja ya Kak Kuku. Karena pertanyaannya udah banyak banget tadi. Tak tutup dari aku dulu. Oh ya. Aku Boleh. Ya, cukup sekian ya dari aku. Terima kasih semua udah datang dan nyempetin waktu buat dengerin ocehanku, ceritaku. Ya, semoga dapat sesuatu lah dari apa yang aku jelasin, apa yang aku ceritain, apa yang aku share. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dalam sharing session hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Kuku yang sudah berbagi ilmu tentang UI Illustrator. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.